Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas hari yang indah ini. Engkau telah menambahkan kepada kami satu hari lagi. Biar satu hari ini kami ingin persembahkan menjadi hari yang berkenan kepada Tuhan. Hari yang berkualitas. Tuhan, hari-hari yang penuh dengan pengharapan dan didasari iman yang kuat. Hari-hari yang selalu mencari dan mengandalkan Tuhan. Hari-hari yang terlalu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami menjadi orang bijaksana. Menghitung hari-hari yang sisa kami. Dan kami akan melakukan pekerjaan Tuhan. Kami tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Setiap orang Tuhan, entah itu melalui panggilan pribadi engkau panggil pulang ke surga. Atau melalui suatu hari pengangkatan. Tapi setiap orang cepat atau lambat, tidak ditentukan umur yang muda atau yang tua. Karena kematian panggilan kau sewaktu-waktu dan tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu beri kepada kami, tambahi umur-umur kami, hari-hari kami, supaya kami lebih menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni kami selama hari-hari yang lalu. Kami telah menyia-nyiakan waktu itu. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati, memberi kekuatan, kemenangan bagi kami dalam pergumulan dan permohonan doa kami, kiranya Tuhan engkau menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita melihat bahwa setiap orang yang punya hutang, dia berharap ada satu kemerdekaan bebas dari hutang. Tapi orang yang tidak punya hutang, karena ingin kaya, dia ingin punya modal, dia ingin hutang. Ketika punya hutang, saudara, mulai hutang lagi, usahanya jalan, dia punya keinginan untuk memperbesar modal, menambah hutang. Tapi ketika hutang itu modal pertama besar, saudara, maka dia berpikir, aku harus bebas dari hutang. Mulai dia jual harta, jual semuanya. Bahkan ketika perusahaan ekonominya turun, dia jual, ternyata apa yang dia kumpulkan untuk membayar hutangnya tidak mencukupinya. Dia sadar ketika dia sudah melalui krisis. Dunia ini naik turun, saudara. Bisa ada waktunya naik, ada waktunya turun. Apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia dipanggil sebagai Perdana Menteri di Mesir oleh Firaun. Bahwa dia tahu bahwa ada musim, yaitu namanya Tuhan memberkati. Ya, musim tuaian. Tapi ada musim juga, musim panceklik, yaitu musim di mana ada kelaparan. Sehingga waktu diberkati, saudara, dia tidak hura-hura, tidak sombong, meremehkan orang lain. Justru dia menolong saudara-saudaranya. Dia membawa, mengangkat saudara-saudaranya. Dan kemudian kita lihat uangnya atau harta waktu kelimpahan, dia simpan untuk apa? Untuk menghadapi masa kesulitan. Tidak seperti dengan kita demikian. Kita di gereja, kita hidup dengan teologi kemakmuran. Kita yakin kita kaya, semakin kaya, amat kaya. Itu enggak salah, saudara. Karena firman Tuhan juga dikatakan Ishak juga mengalami itu. Tetapi sebelumnya dia mengalami kelaparan. Sebelumnya dia juga kaya, lapar, kaya. Dan kita lihat terus kejadiannya. Kemudian bagaimana ada Yakub. Dan kemudian ada juga yang namanya Esau. Dan kemudian dia kehilangan satu anaknya, Yakub. Karena menipu dia, akhirnya Yakub meninggalkan dia. Tetapi saudara, kita melihat di hari tuanya, saudara, kita melihat bahwa dia tetap berharap mencari Tuhan. Dia memberkati Yakub. Artinya di sini bukan kekayaan yang diberikan kepada Yakub, tapi berkat rohaninya. Tetapi ketika Esau datang minta berkat rohani, dia tidak kasih. Tetapi dia kasihkan berkat jasmani. Kenapa? Karena Esau mengejar berkat jasmani. Boleh saudara mau kaya, semakin kaya. Tetapi saudara ingat, kekayaan rohani itu lebih baik daripada kekayaan jasmani. Orang kaya jasmani belum tentu bahagia. Tetapi orang kaya rohani terlalu bahagia. Karena Tuhan akan memelihara dia. Kita di gereja sama dengan kita pergi ke Ishak. Seperti Yakub pergi ke Ishak. Dia tidak mencari harta, tetapi dia minta, saudara, hak kesulungan. Dia mencari berkat rohani. Walaupun dia mengalami kesulitan. Mungkin dia diusir dari rumahnya. Mungkin kita kehilangan keluarga harta kita karena kita menerima Yesus. Tetapi suatu hari, 10 tahun, 20 tahun, Yakub kembali menjadi Israel. Disertai keluarga, disertai berkat-berkat Tuhan. Di mana Tuhan berkata kepada Yakub bahwa Tuhan akan menyertainya karena berkat rohani. Sedangkan
Saudara, Esau itu sama dengan gambaran orang di gereja yang mengejar saudara di gereja, yaitu berkat jasmani. Suatu hari jasmani tidak menolong dia menyesal, dan dikatakan, saudara, hari ini jangan lagi ada pikiran kita di gereja untuk mengumpulkan harta jasmani, tetapi gereja, mari kita mencari berkat rohani, karena berkat rohani akan mendatangkan berkat-berkat yang selanjutnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari saudara, hidup kita ketika ada berkat rohani, roh Allah, firman Roh Kudus, maka dimanapun kita berada, ada berkat, ada kemerdekaan. Saya bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara mau dimerdekakan dari hutang, dimerdekakan dari penyakit, dimerdekakan depresi, dimerdekakan dari stres, dimerdekakan dari rasa takut, khawatir, dimerdekakan dari saudara, ya, ketidakbahagiaan, pertengkaran, tidak punya damai. Mau dimerdekakan dari saudara supaya kita hidup menerima dengan sukacita, harus ada roh Allah. Ketika roh Allah ada pada kita, maka roh Allah akan memerdekakan. Contoh bagaimana Simson, ketika roh Allah ada pada dia, maka dia dimerdekakan dari kepungan kota, pintu gerbang ditutup, namun dia mendobraknya karena ada roh Allah. Ketika ada roh Allah, ketika dia kepung oleh pasukan musuh, diambil rahang keledai dan dia pukul musuh-musuh yang begitu banyak dengan senjata lengkap, mati semua. Ketika ada roh Allah, ketika dia mengalami kesulitan, saudara, dia bisa mengikat serigala, dua-dua ekornya diikat, dikasih opor. Nangkap serigala tidak mudah, dia bisa digigit. Ini berapa puluh serigala, ekornya diikat, dikasih opor. Itu hanya roh Allah. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Karena itu saya bacakan ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kemuliaan semakin besar. Ketika kita, saudara, tahu bagaimana kita menatap Tuhan, yaitu roh itu sendiri, maka kemuliaan akan muncul. Jadi kita ini semua mencerminkan, ya, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Sama seperti Musa ketika dia naik ke Sinai, dia menerima 2 bagian loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Ketika dia turun, karena dia menatap wajah Tuhan, karena dia menerima hukum, karena dia mau menjadikan hukum sebagai warisan kepada umatnya. Dari situ mukanya penuh dengan kemuliaan, sehingga orang Israel tidak bisa menatap muka Musa. Akhirnya dikasih kain semua karena mereka nggak tahan. Saudara. Tetapi hari ini orang melihat kita tahan bukan karena ada cahaya yang terang, tetapi saudara, ada sesuatu kemuliaan Allah, saudara, dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu pakai selubung lagi. Banyak orang pakai selubung, saudara, itu mengingat mungkin, ya, supaya kita tidak kena debu, supaya kita tidak tertular virus, supaya kita ikut tradisi, mungkin karena macam-macam. Tetapi kita nggak berselubung dalam arti biar apa yang kita miliki ini, saudara, kita memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita melalui cinta kasih, melalui pengampunan, damai sejahtera, ucapan syukur akan melimpah terlihat dari muka kita. Haleluya. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara dalam pergumulan, masalah persoalan tantangan, dalam pekerjaan, karir, studi, rumah tangga, keuangan, perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapa yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati ucapan syukur, dengan sadar dan mau bertobat, Tuhan akan pulihkan dia. Dan jika saudara punya sakit penyakit, tumpangan tangan bagian sakit. Dan hari ini, mujizat bukan ada di luar, di kota, di tempat-tempat manapun, tetapi ada di kamarmu. Kunci kamarmu dan berdoa di situ dengan imanmu sebagai dasar pengharapan. Karena sumber mujizat itu ada pada imanmu, di mana Tuhan akan memakai imanmu. Sebab itu Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh.
jadilah pulih, diberkati, dipakai Tuhan. Dan segala doa permohonanmu dikabulkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.